hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, tentu tidak ada hal yang lebih pantas untuk kita sampaikan selain mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berada dalam iman dan Islam. Satu buah rasa syukur yang tidak pernah berhenti kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa iman dan Islam adalah satu-satunya hal yang membuat kita memiliki hidup yang penuh makna, memiliki hidup yang berharga, dan menjadi modal utama untuk kembali kepadanya. Tentu kita juga mensyukuri berbagai macam nikmat yang bahkan tidak sempat kita sampaikan dalam doa-doa kita, tetapi Allah masih berkenan untuk mengkaruniakannya kepada kita. Kadang-kadang kita berdoa mengucap hal-hal yang kita inginkan, tetapi melupakan hal-hal yang sebenarnya lebih kita butuhkan. Karena begitulah manusia, lazimnya dia meminta apa yang dia inginkan, tetapi kadang mengabaikan apa yang dia butuhkan. Maka menjadi penting dengan kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus menjadi satu buah kontemplasi, sekaligus menjadi satu buah proses kita mengevaluasi diri. Sudahkah kita melihat kembali kepada diri kita hari ini? Apa puji hanya bagi Allah? Maka hendaknya setiap kebaikan yang ada, setiap hal yang baik dalam hidup kita, setiap hal yang terpuji di dalam hidup kita, setiap kemuliaan yang ada tidak boleh dinisbatkan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berikutnya, yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercukupkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan izin Allah syafaatnya akan sampai kepada keluarga, akan sampai kepada sahabat-sahabatnya, para mujahid yang memperjuangkan dan melanjutkan cita-citanya, kepada guru-guru, kepada para ulama, dan tentunya kita berharap kepada kita semua di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian yang pertama ini saya ingin menyampaikan satu buah pesan untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, bahwa hari-hari ini bisa jadi kegelapan menaungi diri kehidupan umat manusia. Kegelapan yang saya maksud tentu baik secara fisik, kita sedang mengalami satu buah wabah yang mengancam kehidupan umat manusia, memberikan rasa was-was, kegelisahan dalam keseharian kita, mengubah banyak hal pola-pola kehidupan kita dari pola-pola yang normal, pola-pola yang wajar, menjadi pola-pola yang penuh dengan penyesuaian, penuh dengan kehati-hatian, dan sebagainya. Kegelapan yang lain tentu yang paling menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada kegelapan berupa wabah tadi adalah gelapnya cahaya, gelapnya keadaan kita dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika kita diterpa wabah,
ternyata ada kegelapan yang jauh lebih besar daripada itu semua, yaitu ketika kita menginterpretasikan, mempersepsikan, atau memandang wabah ini tidak seperti cara pandang seorang muslim yang sebenarnya. Seperti apa yang kita maksud Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mengalami setiap kejadian yang tidak mengenakan, kejadian-kejadian yang di situ membuat kita sedih, khawatir atau gelisah, maka pertanyaannya, kepada apa kita akan menyandarkan ini semua? Sungguh, jikalau hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyedihkan, atau hal-hal yang membuat kita terluka, hal-hal yang membuat kita menjadi sangat merasa tidak enak hati, itu semua membuat kita justru menjadi menyandarkan diri kepada Allah SWT, maka itu adalah sebaik-baik keadaan. Karena hal ini akan menjadi sebuah ironi dibandingkan dengan ketika kita dalam keadaan yang lapang, ketika kita dalam keadaan bahagia, ketika kita dalam keadaan penuh sukacita, justru kita melupakan Allah SWT di sana. Dan na'udzubillahi min zalik, jangan sampai ironi ini jauh menjadi lebih parah ketika kita sekarang berada dalam kesempitan, kita sekarang berada dalam sebuah wabah, kita sekarang sedang berada dalam sebuah bencana, kita semua sekarang sedang dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan di sana sini, dan bahkan keadaan itu tidak membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah SWT, maka sungguh itu adalah kerugian di atas kerugian. Itu adalah kegelapan di atas kegelapan. Tentu kita masih sangat mengingat bagaimana kejadian ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan. Dikatakan di sana bahwa kegelapannya meliputi 3 hal, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar samudra, dan kegelapan yang jauh dari bibir pantai, sehingga membuat Nabi Yunus alaihissalam dikatakan berada dalam kegelapan yang sangat dahsyat. Tapi ternyata ada kegelapan yang jauh lebih parah dibandingkan itu semua, yaitu kegelapan di hati Nabi Yunus ketika itu yang memilih untuk melarikan diri dari umatnya. Maka ketika Nabi Yunus berdoa dan menyadari kesalahannya, kegelapan itu sirna. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama yang ingin saya ajak kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian adalah mari kita maknai ulang perjalanan hidup kita, terutama keadaan kita hari ini, tidak hanya melihat secara zahir saja, tetapi juga melihat dengan kacamata batin bahwa yang bermasalah itu bukan wabahnya, yang bermasalah itu bukan penyakitnya, atau bahkan yang bermasalah itu bukan virusnya. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan itu, tetapi justru tidak semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah masalah yang sesungguhnya. Maka mari kita lihat kepada diri kita sendiri, kita lihat kepada keluarga kita lihat kepada lingkungan tempat kerja kita lihat kepada lingkungan masyarakat kita, apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Apakah dengan kehadiran wabah ini semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru membuat kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau sampai itu yang terjadi, itu adalah wabah yang sesungguhnya. Itu adalah seburuk-buruk keadaan ketika makhluk yang bergantung ini ternyata justru menjauhkan diri dari tempat bergantung sejatinya. Ini adalah bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai pesan untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dunia itu merupakan suatu tempat yang penuh dengan gambaran yang menipu. Maka kita tidak boleh terlena, tidak boleh sampai tertipu. Apa yang kita maksud dengan keterlenaan atau ketertipuan ini, Bapak Ibu sekalian? Sekaligus ini menjadi satu buah pembahasan yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu menuliskan sejarah kemenangan di bulan Ramadan. Nah,
Yang kami maksud dengan keterlenaan atau ketertipuan adalah menganggap bahwa kita cukup untuk merasa tenang, merasa senang, atau merasa menang itu dengan hal-hal yang kita lihat di kiri dan kanan kita. Secara zohir saja, secara fisik saja, tapi tidak melihat bagaimana kemenangan di alam batin. Salah seorang ustadz dahulu pernah menyampaikan satu buah kalimat yang sangat dahsyat dengan kata-kata bahwa sesungguhnya kemenangan di alam jiwa akan menjadi bekal bagi kemenangan di alam nyata. Artinya apa? Artinya bahwa menuliskan sejarah kemenangan di bulan Ramadan untuk diri, untuk keluarga, untuk lembaga pendidikan, untuk lingkungan masyarakat, untuk lingkungan tempat kerja, itu semua harus diawali dari kemenangan di alam batin terlebih dahulu, baru kemudian kita akan memperoleh kemenangan di alam nyata. Tidak akan bisa terbalik, tidak akan bisa dimulai dari yang sebaliknya. Bahwa kemenangan di alam batin adalah sebuah kebutuhan yang sangat bersifat mutlak dan harus menjadi ikhtiar yang lebih utama untuk kita menangkan terlebih dahulu, termasuk kemenangan di bulan Ramadan ini. Ketertipuan atau keterlenaan ketika kita melihat dunia, yaitu kita bersifat sangat zohiri, bersifat sangat fisik sekali dalam menginterpretasikan sebenarnya kapan kita bahagia, kapan kita bersedih, kapan kita merasa berhasil, dan kapan kita merasa gagal. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan tertipu, dan ujung-ujungnya yang paling parah dari semuanya adalah kita akan merasa sangat sedih dan memilih untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena merasa bahwa ikhtiar yang dilakukan selama ini tak terbalas. Perjuangan yang selama ini dilakukan itu tidak berguna apa-apa. Kenapa? Karena yang dilihat adalah hasilnya di dunia. Padahal salah satu hal yang benar-benar harus senantiasa kita ingat, bahwa perjuangan di alam dunia ini adalah sebuah kelaziman. Bahwa kalau kita bekerja keras, kalau kita berjuang, kalau kita di sini harus mengerahkan keringat, darah, dan air mata kita, itu adalah sebuah kewajaran. Kenapa? Karena dunia bukanlah tempat untuk mendapatkan balasan. Keyakinan ini harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita bahwa akhirat adalah sebaik-baik tempat pembalasan. Sedangkan di dunia adalah tempat untuk berjuang dan berikhtiar. Artinya, hal-hal yang kita dapat dalam keseharian kita, baikkah, burukkah, bahagiakah, sedihkah, itu semua tidak boleh membuat kita menjadi terlena dan akhirnya menganggap gagal atau berhasilnya ikhtiar kita lihat dari apa yang Allah berikan ketika kita di muka bumi ini. Saya masih ingat betul ketika di khutbah wada, ketika Rasulullah setelah melakukan rukun ibadah haji yang diakhiri dengan berkumpul di Arafah, Rasulullah memberikan satu buah khutbah yang sangat fenomenal ketika itu. Rasulullah menjelaskan berbagai macam prinsip-prinsip utama dalam nubuah beliau, yang ketika beliau selesai, beliau mengatakan dalam khutbahnya ketika itu dengan kata-kata, "Sungguh telah dibukakan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan dunia, namun aku tidak mengambilnya." Saya ulang, "Sungguh telah dibukakan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan dunia, namun aku memilih untuk tidak mengambilnya." Apa maknanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Maknanya adalah seandainya ada seseorang yang paling pantas untuk mendapatkan balasan kebaikan atas apa yang dilakukan di muka bumi, maka itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang yang pantas untuk mendapatkan harta yang sangat berlimpah, kekuasaan yang sangat luas,
dan juga berbagai macam nikmat-nikmat kebahagiaan yang lain, maka kalau itu ada yang paling pantas, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir yang menjadi penutup risalah dengan perjuangan yang sangat-sangat keras untuk menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Maka kalau ada yang paling pantas untuk mendapatkan balasan di muka bumi, itu adalah Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah memilih untuk mendapatkan kebaikan itu di muka bumi? Dari kata-kata beliau tadi sudah tersirat bahwa aku mendapatkan kunci perbendaharaan dunia tetapi aku tidak memilihnya. Artinya apa? Bahwa Rasulullah sangat paham kalau sampai kebaikannya yang beliau lakukan itu ingin didapatkan balasannya di dunia, maka itu akan mengurangi jatah beliau untuk mendapatkan keabadian, kebaikan di akhirat kelak. Karena beliau sangat paham bahwa balasan yang diberikan Allah ketika di akhirat kelak jauh lebih mulia, jauh lebih abadi, dan jauh lebih sempurna. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah bahwa kebaikan di akhirat itu nanti akan berkali lipat lebih baik, berkali lipat kualitasnya, berkali lipat waktunya, berkali lipat kesenangannya dibanding ketika kita menginginkan untuk mendapatkan balasan di dunia. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ini sebagai sebuah pengingat juga buat diri saya pribadi, bahwa kebaikan yang diberikan Allah di bumi ini, di dunia ini kepada kita, kadang-kadang tidak selalu itu berupa sebuah anugerah, tapi sebaliknya itu berupa sebuah cobaan atau na'udzubillah itu adalah sebuah hukuman. Misalkan bayangkan ketika kita tidak dekat dengan Allah, kita masih melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah, kita masih melakukan berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata ketika itu harta kita malah bertambah, anak-anak kita malah solih dan solihah, apa yang kita rancang dalam perniagaan dan bisnis kita malah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat ketika itu tidak dilatar belakangi oleh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kebaikan-kebaikan itu bukanlah sebuah anugerah, tapi justru na'udzubillah itu justru menjadi istidraj. Justru itu menjadi satu buah hal yang berarti Allah sedang memberikan tamparan keras bagi kita, yaitu dengan cara apa? Kita tidak dekat dengan Allah tetapi justru diberikan banyak anugerah. Ini layaknya seorang pengamen yang suaranya jelek sekali, dia mengamen di dekat orang-orang yang sedang makan di pinggir jalan. Maka akan ada dua kemungkinannya. Yang pertama, ketikanya suaranya jelek tapi dia tetap menyanyi, maka orang-orang yang sedang makan itu akan mengusirnya langsung karena tidak berkenan untuk mendengarkan suaranya. Atau kemungkinan yang kedua, caranya adalah dengan memberikan uang kepada pengamen itu supaya pengamen itu lekas untuk pergi. Maka jangan sampai kita kepedean ketika kita tidak dekat dengan Allah, tetapi ternyata Allah memberikan banyak anugerah kepada kita, maka itu layaknya pengamen yang diberikan uang oleh orang yang sedang makan tadi, yaitu diberikan pemberian, diberikan sebuah hal yang menyenangkan supaya lekas pergi. Allah pun juga sama, yaitu ketika kita tidak dekat dengan Allah, kita berdoa, Allah langsung ijabah doa itu bukan karena Allah berkenan dengan doa kita, tetapi apa? Karena Allah tidak berkenan dengan diri kita, Allah justru malah memberikan semua kebaikan kita di dunia, tetapi besok di akhirat Allah tinggal bilang, semua kebaikanmu sudah lunas kubayar ketika kamu di dunia. Jadi di akhirat ini kamu tidak dapat apa-apa lagi. Mari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menginterpretasi ulang, kita kaji ulang, kita maknai ulang kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terlena, seolah-olah kita merasa bahwa dunia akan menjadi tempat untuk kita menagih balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Thomas Carlyle pernah mengatakan satu buah
hal yang sangat-sangat indah, yaitu ketika dia mengatakan bahwa the block of granite which was an obstacle in the pathway of the weak became a stepping stone in the pathway of the strong. Apa Bapak Ibu sekalian terjemahan dari Thomas Carlyle ini? Dia pernah mengatakan bahwa sebuah tumpukan batu itu akan menjadi sebuah hambatan bagi orang-orang lemah. Tetapi sebaliknya justru akan menjadi batu tumpuan untuk orang-orang yang kuat. Nah, ini menjadi satu buah gambaran yang memberikan nasihat ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia, terutama menjelang ibadah suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu dan kita rindukan ini, bahwa berbagai macam masalah yang kita hadapi hari ini sebaiknya, sejatinya itu diinterpretasikan atau dimaknai dengan sudut pandang seorang yang sangat kuat. Masalah-masalah yang kita hadapi sebelum Ramadan itu bagi orang-orang yang lemah itu akan menjadi hambatan yang semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang kuat keimanannya, bagi orang-orang yang kokoh di dalam hatinya, Allah lah yang menjadi rajanya, maka itu akan menjadi sebuah stepping stone, menjadi sebuah batu tumpuan untuk semakin jauh melangkah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama, hari ini ketika kita melihat wabah ini menggejala, ketika kita melihat bahwa begitu banyak hambatan untuk kita beribadah, kita menjadi tidak bisa berjamaah di masjid, kita memilih untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat, kita mengikuti instruksi untuk menjaga physical distancing, kita menjaga jarak satu sama lain, maka satu hal yang harus terus-menerus kita fahami adalah bahwa ini adalah sebuah batu tumpuan yang akan membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi sebuah puncak kerinduan ketika begitu sulitnya kita bisa kembali beribadah ke masjid. Tapi tidak beribadahnya kita di masjid itu bukan karena kita menjauh dari Allah, tetapi justru ini adalah sebuah ikhtiar supaya kita bisa bermesraan dengan Allah kembali ketika wabah ini berakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sudut pandang ini menjadi satu buah sudut pandang penting bahwa sebuah hambatan itu bagi orang-orang kecil, bagi orang-orang yang lemah imannya, itu akan menjadi alasan untuk semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang besar, dalam arti sudah kokoh keimanannya, justru ini akan menjadi sebuah tumpuan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang kokoh keimanannya sehingga menjadikan wabah ini sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pesan cinta, sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu saat Ibnu Abbas berkata, suatu saat aku berada di belakang Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Wahai Ananda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis riwayat Tirmizi. Kita semua bisa menemukan hadis ini di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 19,
yang mengajarkan kepada kita tentang satu buah hal yang sangat penting untuk memaknai ulang kehidupan kita, termasuk di hari-hari menyambut bulan suci Ramadan dengan wabah corona yang Allah turunkan di muka bumi, yaitu bahwa jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia yang akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kalimat yang sangat romantis, kalimat yang sangat indah, bahwa salah satu pesan dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini patut untuk kita kaji ulang, kita terus-menerus masukkan ke dalam hati kita, bahwa ini adalah syiar penting untuk menjaga ketercukupan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membuat kita tidak akan tergantung dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, menjadi satu buah hal yang sangat penting untuk kita bisa menjadi sangat tergantung dengan Allah saja. Ini menjadi satu buah hal yang akan sangat menenangkan meskipun kegelisahan awalnya datang. Ini yang akan menjadi obat bagi semua kekhawatiran. Ini yang akan menjadi batu penopang untuk kita bersandar ketika seolah-olah kita tidak bisa minta bantuan kepada siapapun lagi. Bahwa Allah ada, kita akan terjaga ketika kita juga menjaga Allah di dalam hati kita. Ketika kita menjaga Allah, Allah juga akan berada di hadapan kita untuk menenangkan diri kita. Jika kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini adalah sebuah keniscayaan. Termasuk ketika kita melihat wabah hari ini dan seolah-olah kita merasa bahwa virus ini sangat mematikan, sangat membuat kita jadi merasa khawatir dengan segala sesuatu, seolah-olah takdir kita berubah gara-gara kehadiran virus corona ini, maka sungguh di sini Rasulullah memberikan sebuah pesan yang sangat dahsyat, bahwa tidak akan ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kepadamu, melainkan kalau itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus adalah makhluk Allah yang hadir dengan izin Allah. Maka tidak ada hal kemudaratan atau kemanfaatan yang hadir dari sana, melainkan itu semua telah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz. Ini adalah sebuah pesan cinta yang sangat dalam, sangat penting untuk kita renungkan. Di dalam redaksi selain dari riwayat Tirmizi disampaikan bahwa kalimatnya agak sedikit berbeda, yaitu jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan pernah bisa menimpamu, dan apa yang telah ditetapkan akan menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran, dan kesenangan itu bersama dengan kesedihan, dan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ingat kalimatnya yang terakhir saya ulang, ketahuilah bahwa kemenangan itu akan hadir bersama dengan kesabaran, dan kesenangan itu akan hadir bersama dengan kesedihan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini merupakan salah satu pesan cinta yang sangat dahsyat yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bagaimana cara kita harus bersedih atau berbahagia. Bahwa yang menjadi kunci perubahan di dalam diri kita itu bukan seberapa kuat virusnya, bukan bagaimana hal-hal teknis yang harus kita lakukan, tetapi terkait dengan seberapa sejauh ini kita bisa sabar menerima wabah ini, kita bisa tetap yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Karena apa? Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk luput dari diri kita, itu ya tidak akan menimpa kita, dan sesuatu yang akan menimpa kita tidak akan pernah bisa luput dari kita. Takdir sudah ditetapkan jauh sebelum kita diturunkan di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu
juga tidak lain akan ada satu buah pengingat yang sangat penting pula dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikamnya ketika beliau berpesan, kosongkan hatimu dari sesuatu selainnya, maka dia akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Termasuk ketika hari-hari di wabah corona ini terjadi, salah satu hal yang mungkin akan sangat sering kita alami adalah kita mengupdate informasi secara masif terkait dengan virus corona ini, penyebabnya dari mana, persebarannya bagaimana, update korbannya bagaimana, sudah adakah vaksin di mana-mana, itu akan menjadi berita yang sangat laris. Tapi ketika kita tidak berhati-hati menginterpretasikan berita-berita itu, yang terjadi adalah kita justru memenuhi hati kita dengan kekhawatiran hal-hal yang tidak begitu penting-penting amat di dalam hati kita. Sehingga yang muncul adalah kegelisahan yang tidak pernah berhenti, yang muncul adalah kekhawatiran atas apa yang akan terjadi. Maka pesan Ibnu Athaillah ini, kosongkan hatimu dari sesuatu selainnya, maka selainnya dalam hal ini selain Allah Subhanahu wa taala maksudnya, maka dia akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Tentu yang dimaksud dengan pengetahuan dan rahasia ini bukan soal hal-hal yang mistis-mistis atau soal hal-hal yang mungkin memberikan kewaskitaan sehingga kita bisa tahu sesuatu sebelum terjadi, tapi yang paling pokok disebut dengan pengetahuan dan rahasia ini artinya adalah ketenangan yang bersumber dari zat yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah lelah, kita tidak mudah khawatir dan gelisah. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa hal yang paling penting adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari sibukkan diri tidak untuk memperbanyak rasa khawatir dan rasa kegelisahan, tetapi justru menambah kualitas keintiman kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika itu dilakukan dari rumah. Karena Allah itu terbebas dari ruang dan waktu. Allah tidak terikat dengan segala sesuatu, sehingga dimanapun kita melakukannya, terutama ketika dalam kondisi rukhsah wabah seperti ini, di beberapa tempat yang tidak bisa menyelenggarakan ibadah di masjid kembali, maka menjadi penting untuk kita untuk tetap menyemarakkan suasana ibadah sebagai sesuatu yang sangat intim, sangat indah, sangat layak untuk diperjuangkan, meskipun rasa-rasanya akan sangat sulit untuk menyaingi ragamnya ibadah, semaraknya ibadah ketika itu di masjid, tetapi di dalam hati kita Allah adalah juaranya. Yang harus kita pastikan bahwa tidak ada hal yang lebih besar di dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita perlu sangat berhati-hati menyambut bulan suci Ramadan dengan kefokusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Karena kita masih ingat betul dengan doa dari salah satu kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang terjemahannya adalah, Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah satu buah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam secara tersirat terkait dengan bahwa Nabi Ibrahim menginginkan agar didatangkan seorang Rasul yang akan bisa membawa umat yang tersesat kepada petunjuk, yakni hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan Nabi Ibrahim sifat atau kompetensi atau tahapan yang harus dilakukan oleh seorang Rasul adalah yang membacakan ayat-ayat, lalu yang kedua mengajarkan atau ta'limul kitab wal hikmah, dan yang ketiga adalah mensucikan diri mereka.
Nah, ini adalah sebuah doa yang diabadikan oleh Al-Quran. Uniknya, kalau kita amati di Al-Baqarah ayat 151, ternyata ini adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim tadi. Apa jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Baqarah ayat 151? Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu hal-hal yang belum kamu ketahui. Mari kita pahami baik-baik dua hal ini. Yang pertama adalah doa dari Nabi Ibrahim di Al-Baqarah ayat 129 dan jawaban dari Allah di Al-Baqarah 151. Kita lihat Bapak Ibu apa yang berbeda. Nomor satu yang bisa kita maknai adalah bahwa Allah mengiyakan atau mengijabah doa dari Nabi Ibrahim ini, yaitu bahwa apa? Bahwa ketika Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul dari kalangannya dengan tugas-tugas seperti apa disebutkan. Tetapi uniknya adalah jawaban Allah di surat Al-Baqarah ayat 151 ternyata urutannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari Nabi Ibrahim tadi disampaikan bahwa seorang rasul itu tugasnya adalah membacakan ayat-ayat, mengajarkan kitab wal hikmah, dan yang ketiga adalah mensucikan jiwa. Tetapi ternyata di ACC oleh Allah itu kalau seorang rasulnya ini ternyata yang dilakukan adalah membacakan ayat-ayat, yang kedua mensucikan diri dulu, dan yang ketiga baru mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Secara tersirat tafsir dari ayat ini secara umum memberikan satu buah pemahaman buat kita bahwa proses tazkiyah atau penyucian jiwa itu merupakan sebuah syarat mutlak yang bersifat penting, namun sekaligus menjadi perantara dari cara baca kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan kitab dan hikmah atau pengetahuan yang sempurna tentang agama ini. Atau dengan kata lain, meskipun kita telah membaca ayat suci Al-Quran berkali-kali, tetapi tidak diiringi dengan proses tazkiyatun nafs atau proses pensucian jiwa, maka salah satu konsekuensinya adalah kita tidak mungkin bisa memahami Alkitab dan Al-Hikmah ini secara sempurna. Karena begitulah tugas Rasul, membacakan ayat-ayat, mensucikan jiwa, yang berikutnya baru bisa menjelaskan Alkitab dan Al-Hikmah. Apa hubungannya ini dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Bahwa yang kita sambut ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan itu adalah marhaban wahai bulan yang penuh dengan proses tazkiyah. Artinya salah satu makna yang paling kuat, makna yang paling penting, makna yang paling hebat dari datangnya bulan suci Ramadan adalah bahwa Ramadan memberikan kesempatan kita untuk mensucikan jiwa kita dalam setiap ibadah-ibadahnya. Mulai dari ibadah yang paling utama tentu adalah ibadah puasa, diiringi dengan membaca Al-Quran, diiringi dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, diiringi dengan bersedekah, diiringi dengan berzakat nanti fitrah di hari terakhir menjelang Idul Fitri. Maka itu semua adalah bulannya Al-Quran, yang artinya juga bulannya tazkiyah. Kalau ada waktu terbaik untuk mensucikan jiwa, kalau ada waktu terbaik untuk memberikan kita kesempatan untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam pengotor-pengotor, kalau ada waktu yang paling tepat untuk membuat kita jadi mengevaluasi diri dan keluarga kita, maka itu adalah bulan suci Ramadan. Artinya dengan kata lain, kalau Ramadan saja tidak bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk menyucikan jiwa kita, kalau Ramadan saja tidak bisa menjadi tempat untuk membuat kita menjadi tertazkiyah jiwanya, mengevaluasi diri dan keluarga kita, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tuanya, hubungan antara anak murid dengan gurunya, hubungan antara satu guru dengan guru yang lainnya, hubungan antar manusia di dalam masyarakatnya, maka tidak akan ada waktu lagi selain itu.
Maka ini menjadi satu buah perhatian besar untuk kita, bahwa kedekatan kita kepada Allah hanya akan bisa dicapai ketika proses tazkiyah ini benar-benar kita lakukan dengan sangat serius. Artinya, bekal-bekal menuju proses tazkiyah ini harus kita siapkan sejak awal, bahwa kita sama-sama mengawali bulan suci Ramadan nanti dengan satu buah niatan bahwa saya ingin mensucikan jiwa saya selama berada di dalam madrasah Ramadan ini. Ini menjadi satu buah keniscayaan layaknya ketika kita memahami sebuah hubungan antar manusia. Ini bisa kita aplikasikan untuk banyak hal. Misalkan hubungan antara suami dengan istri. Kapan suami istri itu bisa mendekat? Kapan suami istri itu bisa harmonis? Kapan suami istri itu bisa semakin mesra, semakin bahagia ketika dia menjalani hidup berumah tangga? Maka ada sebuah segitiga yang akan menjadi kunci di dalam hal ini. Tazkiyah itu berarti adalah masing-masing dari kedua belah pihak, yaitu suami maupun istri, berarti juga harus sama-sama mendekat kepada Allah untuk bisa dekat. Jadi segitiga yang kita gambarkan itu maksudnya berarti segitiga layaknya segitiga sama sisi yang ada 3 sudutnya. Allah berada di atas dan kita dengan misalkan dengan istri kita begitu itu di sudut yang di bawah. Maka kapan suami istri ini bisa mendekat? Syaratnya adalah masing-masing merangkak naik untuk mendekat kepada Allah, baru bisa si A dan si B, suami dan istrinya akan bisa mendekat. Artinya tidak mungkin hubungan antara suami dengan istri itu bisa menjadi dekat kalau ada salah satu saja yang mendekat kepada Allah sedang yang satu menjauh, atau na'udzubillah bahwa kedua-duanya justru sedang bersama-sama untuk menjauhi Allah SWT, maka itu semua tidak akan mungkin bisa terwujud keadaan kehidupan yang harmonis. Maka salah satu pesan proses tazkiyah yang saya maksud tadi ini adalah tazkiyah dalam segala hal. Terkait dengan hubungan antara suami dengan istri, ini adalah tazkiyah di dalam keluarga. Nanti kalau kita cek bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita, sama. Kalau pengen ada perbaikan yang berarti hubungan antara anak dengan orang tua, maka madrasah Ramadan adalah kuncinya. Kalau Ramadan saja tidak bisa memperbaiki hubungan antara anak dengan orang tua, maka tidak akan ada momen yang lebih baik yang akan datang dalam hidup kita selain Ramadan itu. Karena sebaik-baik bulan, sebaik-baik waktu, semulia-mulia keadaan adalah keadaan ketika kita bisa memasuki bulan suci Ramadan ini. Maka menjadi penting untuk kita semua memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mentazkiyah diri kita, membersihkan pengotor jiwa-jiwa kita sehingga kita bisa mendekat kepada orang-orang yang kita cintai karena dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya menuliskan satu buah tema bahwa menuliskan sejarah kemenangan di bulan Ramadan, kemenangan yang saya maksud adalah ketika kita memenangkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kemenangan yang paling pokok dalam kehidupan kita adalah ketika tidak ada sesuatu hal lagi yang lebih besar di dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang tua, menjadi pasangan suami atau istri, menjadi seorang guru, menjadi seorang pemimpin hari ini, itu merupakan posisi yang sangat potensial untuk menjadi pengubah sejarah kemenangan ini. Menjadi orang tua berarti punya kesempatan untuk menuliskan catatan sejarah kemenangan bagi anak-anaknya. Menjadi seorang suami itu berarti akan sangat mungkin untuk menuliskan sejarah kemenangan bagi istrinya. Sejarah kemenangan seorang istri juga bisa akan sangat menentukan sejarah kemenangan bagi seorang suami. Seorang guru adalah seseorang yang sangat mungkin untuk menuliskan catatan sejarah kemenangan bagi murid-muridnya. Syaratnya apa? Syaratnya orang tua, suami, istri, guru, dan para pemimpin ini sama-sama mentazkiyah diri, membersihkan diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang bisa dilakukan untuk membuat kita jadi bisa mengubah anak kita, mengubah murid kita, mengubah pasangan kita agar menjadi lebih baik kualitas dirinya?
Maka ketika tadi dikatakan bahwa definisi kemenangan itu yaitu ketika kita memenangkan Allah di dalam hati kita, maka catatan pentingnya adalah kalau Allah sudah menjadi besar, Allah sudah menjadi kokoh, Allah sudah menjadi sangat kita menangkan di dalam hati kita, maka yang terjadi adalah kita akan senantiasa ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena salah satu bukti dari kehadiran Allah di dalam hati kita adalah munculnya mahabbah, munculnya rasa cinta yang lebih besar daripada sifat-sifat emosional yang lain. Artinya, kalau sekarang masih sering membenci orang lain, berarti mahabbah dalam hatinya belum kuat. Berarti kesimpulannya, Allah belum kita menangkan dalam hati kita. Kalau masih banyak sering muncul jengkelnya, muncul gelisahnya, muncul khawatirnya, muncul sebel-sebelnya, muncul nyinyir-nyinyirnya, muncul suuzon-suuzonnya, maka itu adalah sebuah bukti bahwa mahabbah masih kalah di dalam hati kita dibanding perasaan-perasaan itu. Berarti bukti bahwa Allah masih kita kalahkan di dalam hati kita. Artinya bulan Ramadan sebagai bulan pentazkiyah diri adalah sebuah masa-masa untuk mengevaluasi kembali sebenarnya sudahkah Allah kita menangkan di dalam hati kita sehingga nantinya di dalam hati kita muncul mahabbah. Kalau sudah muncul mahabbah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya seperti di dalam surat Al-Fajr, yaitu ketika Allah menyapa para calon ahli surga dengan kata-kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Yaitu ketika Allah menyapa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini artinya adalah mereka yang sudah memenangkan Allah dalam hatinya. Mereka yang sudah menempatkan Allah sebagai raja di dalam hatinya. Mereka yang hatinya sudah dikuasai oleh mahabbah sehingga kebencian, rasa jengkel, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa hasad, rasa takabur sirna karena saking besarnya mahabbah kepada Allah di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan adalah sebuah madrasah yang paling tepat untuk membuat kita mengevaluasi diri apakah mahabbah itu sudah menjadi yang paling besar di dalam hati kita. Layaknya sebuah perjalanan dalam kehidupan kita, maka Ramadan ini akan menjadi satu buah checkpoint penting. Sebuah masa di mana kita bisa mengevaluasi seluruh aspek-aspek keberagamaan kita, mengecek kembali bagaimana kedekatan kita kepada Allah, apakah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam sekolah-sekolah kita, di dalam lingkungan tempat kerja kita, itu sudah memenangkan Allah atau belum. Kalau di dalam keseharian yang muncul adalah umpatan, yang muncul adalah kata-kata kasar, yang muncul adalah hal-hal yang bersifat menyakitkan, yang muncul adalah suuzon, yang muncul adalah prasangka berlebihan, yang muncul adalah hasad, yang muncul adalah ketakaburan, maka Allah belum dimenangkan di tempat itu. Mari kita cek kembali keluarga kita cek kembali hubungan antara suami dengan istri kita, hubungan antara kita dengan murid-murid kita, hubungan antara kita dengan rekan kerja kita. Sudahkah kita semua memenangkan Allah di dalam hati kita? Karena perjalanan ini, perjalanan yang kita tidak tahu finishnya kapan. Yang kita tahu adalah ketika kita mati, berarti satu buah checkpoint penting finishnya kehidupan kita dan akan segera start untuk keabadian. Disitulah start untuk proses pembalasan atas ikhtiar yang selama ini dikerjakan. Karena kita tidak tahu finishnya kapan, maka kita harus memastikan setiap waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi satu buah momen untuk mentazkiyah diri, khususnya di bulan Ramadan ini. Membaca Quran tidak sekedar untuk menambah target-target yang kita centang karena sudah berhasil kita capai. Menambah buku bacaan, menambah hafalan, termasuk
juga target-target kuantitatif itu semuanya adalah sebuah sarana untuk membuat kita tidak kehilangan fokus, untuk membuat kita yakin bahwa kita hanya punya satu tujuan, yaitu menjadikan Allah menang di dalam hati kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita menjadi tertipu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita yang membuat kita jadi tidak fokus untuk memenangkan Allah di dalam hati kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian akhir dari hal yang saya sampaikan kali ini, Ramadan adalah tempat kita untuk merenungi kembali peran diri kita. Ramadan adalah tempat yang paling tepat untuk membuat kita berpikir ulang dengan usia yang sudah kita miliki, keluarga yang sudah kita bangun sejauh ini, program pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita. Apakah itu semua sudah bertujuan untuk memenangkan Allah di dalam hati kita, di dalam hati pasangan kita, di dalam hati anak-anak kita, di dalam hati rekan-rekan kerja kita, di dalam hati masyarakat di sekitar kita? Karena kalau ternyata bukan itu yang menjadi tujuan dari kita selama ini untuk menyekolahkan anak-anak kita, tidak menjadi tujuan bagi kita ketika kita bekerja keluar rumah, maka sungguh kerugian akan terus kita alami, dan hadirnya Ramadan tidak akan berefek sama sekali. Maka dengan kita mengucap syukur, alhamdulillah, kita sampai ke dalam bulan suci Ramadan yang harus kita sambut dengan keterbukaan hati, kepasrahan diri kepada Allah, dan juga acceptance terhadap kekurangan-kekurangan, pengakuan-pengakuan terhadap kekurangan diri, sehingga kita siap untuk menyambut Ramadan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga kekokohan iman dan Islam di dalam hati kita, termasuk memberikan kita kesempatan untuk kembali bermesra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah berkenan untuk mengangkat wabah ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang terselamatkan dari wabah, dan membuat kita semakin kokoh dalam beribadah setelah wabah ini diangkat. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga menjadi manfaat untuk diri saya pribadi maupun Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Saya memohon maaf atas kekurangan-kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Namun salah satunya ketika saya menyampaikan tema kita bahwa menuliskan catatan sejarah kemenangan di bulan Ramadan, berarti kita menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan cara menyiapkan hati kita untuk menjadikan Allah sebagai Raja, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai hati kita, untuk menjadikan Allah sebagai yang paling kita kokohkan, yang paling kita jadikan tempat sandaran, yang kita jadikan sebagai tempat untuk kembali. Bahwa yang harus kita ingat, dunia ini bukanlah tempat untuk menuai balasan-balasan atas amal-amal yang kita kerjakan. Dunia ini adalah tempat untuk berjuang. Jadi kita tidak boleh terlalu baper, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu kecewa, tidak boleh terlalu gelisah, tidak boleh terlalu khawatir karena sekedar hal yang kita lihat di dalam dunia kita. Karena itu semua murni adalah sebuah cobaan yang perlu kita maknai ulang. Dan ujung pertanyaannya adalah, apakah dengan semua pemberian, semua kejadian kita semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, atau justru na'udzubillah semakin menjauhinya? Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.